Mangga Teh Lisa. Belum muncul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi kami di RA Syekuro mengenai program tahfizul Qur'annya nih yang beranggotakan Elis Detinawati, Siti Nurjana, Lisa Nurjana, Steli. Kenalannya ini akan dipaparkan oleh Teh Nur. Dipersilahkan. Ya, profil lembaga RA Syekuro Al-Alawi berdiri dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Berlokasi di Kampung Mekarsari, RT 01 RW 07, Desa Cikampek Utara, Kabupaten Karawang. Menjadi lembaga pertama yang didirikan oleh Yayasan Syekuro, kurang lebih 18 tahun RA ini berdiri. Guru yang mengajar merupakan murid-murid dari Bapak Kiai RA Syekuro dikepalai oleh Ibu Rukiah SPD, SPDI dari tahun 2004 sampai dengan sekarang. Sekolah ini terdiri dari kelas yang berusia 4 sampai 6 tahun. Keunggulan dari RA ini adalah program hafalan beserta ekskul baca dan drama. Oke, makasih Teh Nur. Next Teh Elis. Nah, berkaitan dengan itu nih, dipaparkan oleh Teh Elis. Dipersilakan Teh Elis. Baik, untuk tahfiz Quran terdiri dari dua suku kata, yaitu tahfiz dan Quran, yang mana keduanya mempunyai arti yang berbeda, yaitu tahfiz yang berarti menghafal dari kata dasar hafal yang dari bahasa Arab, hafizah yahfazu hifdzan, yaitu lawan dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa. Sedangkan menurut Abdul Aziz Abdul Rauf, definisi menghafal adalah proses mengulang sesuatu baik dengan membaca atau mendengar. Pekerjaan apapun jika sering diulang pasti menjadi hafal. Seseorang yang telah hafal Al-Quran secara keseluruhan di luar kepala bisa disebut dengan juma. Dan Fazlul Quran, pengumpulan Al-Quran dengan cara menghafal hifdzuh ini dilakukan pada masa awal penyiaran agama Islam karena Al-Quran pada waktu itu diturunkan melalui metode pendengaran. Pelestarian Al-Quran melalui hafalan ini sangat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, itu seputar dari pengertian tahfizul Quran nih. Tadi kita udah bahas profil, pengertian, lalu tujuan dari program tahfizul Quran ini sebenarnya apa sih? Hal ini akan dipaparkan oleh Teh Dian. Kepada Teh Dian dipersilahkan. Oke, karena ada permasalahan, mangga dilanjut sama Teh Nur. Ya, tujuan penyusunan laporan evaluasi program pembelajaran. Tujuan dari evaluasi program yang dilakukan adalah untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan keterlaksanaan program pembelajaran di RA Syekuro Al-Alawi. Nah, ini adalah tujuan dari apa niatan kami mengobservasi ya di RA Syekuro. Nah, ini adalah hasil dari berdasarkan studi lapangan yang mana akan disampaikan oleh Teh Elis nih, perihal apa aja yang kami temukan seputar tahfizul Quran di RA Syekuro. Kepada Teh Elis dipersilakan. Berdasarkan studi lapangannya, adanya program tahfizul Quran ini telah mencapai tujuan yang diharapkan peserta didik mampu mengenal dan hafal surah-surah dari juz 30 dalam Al-Quran. Program tahfizul Quran di RA Syekuro Alawi tidak terlepas begitu saja dari hambatan-hambatan yang ada, seperti masih ada kurangnya kerjasama yang baik dan guru dan dalam mengawasi kemajuan hafalan anak di sekolah maupun di rumah. Peserta didik yang memiliki kelemahan menghafal dan sulit fokus cenderung sulit dalam menambah hafalan dan sulit untuk mengikuti kegiatan hafalan dengan baik. Dalam mengatasi hambatan tersebut, RA Syekuro Alawi tetap menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua murid untuk dapat mengikat putra-putrinya terjaga dalam hafalannya. Untuk menambah semangat anak-anak dalam menghafal, guru memadukan gaya menghafal dengan metode menghafal dari 1 sampai 3 ayat dulu, kemudian bertambah seterusnya, dan metode hafalan dengan gerakan agar dapat menambah semangat peserta didik dalam menghafal Al-Quran. Baik, terima kasih Teh Elis. Next, nah ini perihal tentang kelebihan dan kekurangan tahfizul Quran nih yang akan dipaparkan oleh Teh Nur. Dipersilahkan. Ya, makasih Lisa. Kelebihan dan kekurangan tahfiz Quran di RA Syekuro Al-Alawi. Kelebihannya, RA Syekuro Al-Alawi memiliki kelebihan dalam mempertahankan program tahfizul Quran agar menjadi minat para masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya di RA Syekuro Al-Alawi, yaitu program tersebut dilakukan setiap hari setelah jam belajar selesai sebelum pulang sekolah. Anak-anak ketika memasuki sekolah sebelum kegiatan dimulai diarahkan terlebih dahulu untuk penguatan bagian dasar membaca Al-Quran agar memudahkan dalam pengucapan Al-Quran. Untuk menambah semangat anak dan dapat diperlihatkan hasil proses menghafal anak pada orang tua dan masyarakat, dilakukan penampilan pembacaan hafalan Al-Quran oleh peserta didik dan pada saat perayaan hari-hari besar dan acara besar lainnya di saat di sekolah. Kekurangan dari program tahfizul Quran di RA Syekuro Alawi, guru masih berpacu pada metode yang sudah ada tanpa menggali lagi metode baru lainnya. Tidak ada ruang khusus untuk anak-anak menghafal Al-Quran dengan baik, sehingga masih menjadi kendala dalam meningkatkan rasa semangat anak dalam menghafal. Nah, demikian perihal apa yang kami temukan dari kekurangan, kelebihan, dan temuan-temuan lainnya.
Untuk itu kita simpulkan ya, pelaksanaan program Tahfizul Quran di era Syekh Qura Alawi ini udah menjadi salah satu program unggulan nih yang dapat mencetak para penghafal cilik di tingkat pendidikan anak usia dini. Terbukti ya, berhasil mencetak peserta didik dalam menghafal Al-Quran juz 30 dengan baik. Lalu ada pun sarannya nih, Telis ya. Next. Nah, untuk saran ini semakin dapat meningkatkan kebutuhan dan potensi peserta didik. Lalu diharapkan dapat menggunakan metode yang berbeda ya, agar dapat mewadahi jenis kebutuhan anak dan dapat difasilitasi dengan ruangan khusus tentunya. Untuk apa? Memfokuskan keberlangsungan program Tahfizul Quran di era Syekh Qura Alawi ini. Oke, next, Telis. Nah, ada pun rekomendasi dari kelompok kami di mana mohon program pembelajaran di era Syekh Qura ini sejauh ini sudah sih sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh sekolah. Namun perlu diingat dan ditambahkan nih fasilitas seperti instrumen penilaian tingkat pencapaian anak dalam menghafal Al-Quran agar dapat dievaluasi, lalu dapat didiskusikan dengan orang tua agar orang tua juga dapat menjalankan perannya ya sebagai supporter penting dalam menjaga hafalan anak-anak di rumah. Ya, selesai ya teman-teman ya. Kita share videonya dulu ya. Sebentar, kita share. Aduh, rahasia kebongkar. Baik. Sudah muncul, teman-teman? Sudah, Teh. Sudah. Muncul nggak ya? Muncul belum ada suaranya. Oke. Nah, ini mungkin kita keterkendala sinyal ya, Ta. Nah, di sini itu kita lagi mendampingi guru dari salah satu di RA Syekh Qura dalam menjalankan program Tahfizul Quran, di mana kita lagi ngikutin kegiatan Tahfizul Quran anak dengan gerakan nih, metode gerakan dalam menghafal Quran surat Al-Kautsar dari ayat 1 sampai 3. Ya, di sini terlihat ya teman-teman bahwa emang ruangannya pun digunakan di kelas tanpa ada ruangan khusus. Padahal kalau saja ruangannya itu dikhususkan untuk melakukan tahfizul Quran, mungkin akan nambah semangat anak-anak. Karena di sini terlihat anak-anak merasa ya lama di kelas ya feel-nya itu. Oke, baik. Ini masih proses pendampingan anak-anak dalam hafalan Quran. Dari hasil pengamatan kami sih anak-anak terlihat antusias di dalam metode gerakan ini karena mungkin motoriknya pun terlatih juga ke sana. Wah, sinyalnya kerjasama. Langsung aja Teh Lisa ke bagian Tetap akhirnya. ini ya proses hafalan. Ini juga masih proses hafalan, pendampingan hafalan anak-anak di kelas. Nah, coba kami mengajak anak-anak untuk melatih kepercayaan diri juga nih di depan kelas-kelasnya dalam mempraktekkan hafalan dengan gerakan ya teman-teman semua ya. Baik, mungkin itu saja. Bentar gimana ya stop screen-nya. Ini stop screen. Oke. Udah ya teman-teman ya. Ya udah. Kita tutup saja. Ya. Tutup saja ya. Iya. Ya, Oke. Sekian dari kelompok kami memaparkan hasil observasi di RA Syekh Qura Alawi Cikampek Karawang. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.